Halo, kami dari kelompok 2 TPB 15. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk tugas besar mata kuliah LHS, yaitu Analisis Fishbone atas permasalahan lingkungan di Sumatera Utara. Kali ini kami mengangkat topik banjir di kota Medan. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Salsabila Fauzulia dengan NIM 121280112 dari Program Studi Teknik Kimia. Saya Muhammad Abdul Azam dengan NIM 121280102 dari Program Studi Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Yunita Dewi Arum, NIM 121280092 dari Prodi Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ananda Matullah Firdaus, NIM 121370212 dari Prodi Teknik Pertambangan. Perkenalkan, nama saya Rocky Sieloho, NIM 121370137, Prodi Teknik Pertambangan. Perkenalkan, nama saya Alvaris Bakhtari dengan NIM 121370148 dari Prodi Teknik Pertambangan. Perkenalkan, nama saya Tiara Gevani Panjaitan, NIM 121370158 dari Prodi Teknik Pertambangan. Nama saya Maulana Alif Al-Hafiz, NIM 121301217, Prodi Teknik Pertambangan. Perkenalkan, nama saya Indra Jayatirta, NIM 1213136, Prodi Teknik Biosistem. Saya akan menjelaskan beberapa alasan yang melatar belakangi kelompok kami mengambil judul banjir di Kota Medan. Terdapat 15 dari 21 kecamatan atau sekitar 70% kecamatan di Kota Medan mengalami banjir. Menurut data BNPB, per tanggal 1 Maret 2022, sedikitnya 3.267 kartu keluarga atau sekitar 9.428 jiwa terdampak banjir di Kota Medan. Penyebab dari salah satu kejadian banjir di Kota Medan pada bulan Februari adalah jebolnya 2 tanggul di Kecamatan Medan Deli dan Kecamatan Medan Marelan. Banjir pada tanggal 9 April 2022 menyebabkan 400 rumah di Kecamatan Medan Maimun terdampak. Beberapa daerah juga mengalami banjir, seperti Jalan Letda Sujono yang berada di dekat pintu tol Bandar Slamet, tergenang banjir dengan ketinggian muka air mencapai 50 cm atau selutut orang dewasa. Dan terdapat kejadian banjir yang mengakibatkan 105 unit rumah terendam banjir dengan ketinggian muka air sampai 1 meter. Karena sering terjadinya banjir dan sudah banyak mengakibatkan kerugian, maka kelompok kami ingin menganalisa kejadian banjir di Kota Medan ini dengan metode analisis menggunakan fishbone. Berikut ini adalah beberapa contoh berita massa yang bersangkutan dengan banjir di Kota Medan. Untuk analisis fishbone sendiri, kami mencari faktor-faktor permasalahan berdasarkan dengan kategorinya masing-masing yang akan dijelaskan sebagai berikut. MAI, sumber daya manusia. Penyebab 1. Masyarakat membuang sampah sembarangan. M1.1. Fungsi koordinasi antar lembaga mulai gubernur, bupati, atau wali kota dan kementerian tidak berjalan. Dedi 2020 M1.2. Penyebab 2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. M1.1.1. Kesalahan penataan ruang terminal sungai air. M1.2.1. Penyebab 3. Masyarakat menganggap membuang sampah sembarangan tidak berbahaya. M1.1.1.1. Hilangnya terminal sungai air di Medan. M1.2.1.1. Penyebab 4. Air tidak mengalir ke terminal sehingga langsung menjadi banjir yang melanda areal perkotaan. M1.2.1.1. Selanjutnya, ada metode atau M2 prosedur kerja. Penyebab pertama, terjadinya kerusakan hutan. Sumber Effendi Pohan 2022 M2.1. Penyebab kedua, penebangan atau pembalakan hutan liar. Sumber Anugerah Nasution 2022 M2.1.1. Penyebab ketiga, kurangnya perhatian pemerintah dan ketegasan pemerintah. M2.1.1.1. Dan yang ketiga ada material atau M3, bahan baku. Penyebab pertama, buruknya kerja sistem drainase. Sumber Antara 2021 M3.1. Penyebab kedua,
Penumpukan material sedimentasi pada drainase sumber Habibie Gultom 25 Maret 2022 M3.1.1. Penyebab ketiga, tidak dibersihkannya penumpukan sedimen dan sampah yang terjadi karena erupsi gunung dan kelalaian masyarakat. M3.1.1.1. Penyebab keempat, kurangnya rasa tanggung jawab dari masyarakat. M3.1.1.1.1. Kurangnya perhatian dan ketegasan dari pemerintah. M3.1.1.1.2. Baik, selanjutnya adalah mesin atau M4, yaitu peralatan dan infrastruktur. Pada penyebab pertama, yaitu rusaknya drainase yang dikutip dari Haris Maulana pada tahun 2021. Lalu penyebab kedua adalah pekerja membuat drainase tidak serius mengerjakannya alias asal-asalan, dikutip dari redaksi pada tahun 2022. Lalu penyebab ketiga adalah kurangnya perhatian pemerintah dan ketegasan pemerintah. Lalu penyebab satu lainnya adalah drainase dihalangi oleh pembangunan pagar atau garasi masyarakat yang dikutip dari Bobi Nasution pada tahun 2021. Penyebab keduanya, sedimentasi drainase dan masyarakat yang melakukan pembangunan menyalah. Lalu penyebab ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat akan akibat pembangunan menyalah. Mani M5 sumber daya manusia. Penyebab 1, kekurangan dana untuk membangun drainase. ED 2021 M5.1. Penyebab 2, belum direalisasikannya dana untuk pembangunan dan perbaikan drainase. M5.1.1. Penyebab 3, dana untuk membangun drainase dialihkan untuk penanganan corona. M5.1.1.1. Penyebab 4, kurangnya kecakapan pemerintah dalam menangani permasalahan. M5.1.1.1. Penyebab 1, pelaksanaan reboisasi hutan terhambat. DEDI 2020 M5.2. Penyebab 2, kurangnya anggaran reboisasi. DEDI 2020 M5.2.1. Penyebab 3, tidak ada gerakan dari masyarakat untuk reboisasi sendiri. M5.2.1.1. Kurangnya perhatian dari pemerintah. M5.2.1.2. Penyebab 4, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya reboisasi. M5.2.1.1.1. Time. Penyebab pertama, tingginya curah hujan saat musim hujan. IDN Times 2022 1.1. Penyebab kedua, yaitu penebangan atau pembalakan hutan liar. Anugrah Nasution 2022 1.1.1. Penyebab ketiga, yaitu kurangnya perhatian pemerintah dan ketegasan pemerintah. T1.1.1.1. Selanjutnya ada teknologi atau T2. Yang pertama yaitu penyebab 1. Belum adanya pemetaan banjir yang dilakukan melalui perangkat lunak atau software berbasis sistem informasi geografis. Parino 2021 T2.1. Yang kedua yaitu penyebab 2. Tidak memahami faktor-faktor yang mempengaruhi zona dan tingkat kerawanan banjir di Medan. Parino 2021 T2.1.1. Yang ketiga yaitu penyebab 3. Ketidakjelasan status dan fungsi saluran. T2.1.1.1. Dan yang terakhir yaitu penyebab 4, kurangnya perhatian dan ketegasan dari pemerintah. T2.1.1.1.1. Berikut ini adalah kerangka fishbone yang kami simpulkan. Hasil identifikasi faktor potensial yang didapat adalah 1. Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sekitar terdapat pada tulang M3.1.1.1 dan M1.1.1. Yang kedua, kurangnya perhatian pemerintah dan fungsi antar lembaga terdapat pada tulang M2.1.1.1, M1.2, dan M4.1.1.1. Yang ketiga, fungsi drainase tidak berfungsi dengan baik terdapat pada tulang M4.21, M41, dan M4.31. Yang keempat, kurangnya dana untuk membangun fasilitas terdapat pada tulang M51 dan M521. Terima kasih.